Welcome to IC Classroom. Kali ini kita akan bahas mengenai employee relation. Employee relation adalah suatu spesialisasi PR yang berhubungan dalam membantu mewujudkan komunikasi yang efektif antar karyawan dan antara karyawan dengan manajemen puncak di dalam suatu organisasi. Employee relation mulai menjadi perhatian organisasi pada saat nilai yang dianut organisasi mulai berubah. Dari yang semula untuk memajukan perusahaan adalah orang yang paling tahu, mulai berubah menjadi employee relation yang solid yang dapat memajukan perusahaan. Untuk memahami proses tersebut, mari kita sedikit bahas mengenai budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu karakter organisasi, baik itu sejarah, pendekatan pengambilan keputusan, cara memperlakukan karyawan, dan cara mengenai bagaimana berurusan dengan dunia luar. Pada kajian awal mengenai Excellence in Public Relation and Communication Management, mengidentifikasi dua jenis budaya organisasi, yaitu otoriter dan partisipasi. Budaya otoriter membuat keputusan terpusat pada pimpinan puncak dan beberapa manajer level tertentu, sehingga menyebabkan karyawan tidak memiliki persepsi tentang pentingnya inovasi dan lebih berpersepsi untuk sekedar mengikuti perintah. Hal tersebut karena karyawan merasa bahwa organisasi lebih tertarik kepada mereka sebagai pekerja, bukan sebagai manusia. Budaya otoriter ini juga biasanya bersifat tertutup dan resisten dengan perubahan dari luar organisasi. Sedangkan budaya partisipasi dalam pembuatan keputusan dengan melibatkan karyawan. Karyawan merasa diberdayakan daripada hanya sekedar menunggu perintah, sehingga mendorong munculnya inovasi dan kreativitas pada diri karyawan. Hal tersebut karena karyawan lebih dianggap manusiawi daripada hanya sekedar menjadi seorang pekerja. Budaya partisipasi juga lebih terbuka terhadap ide-ide baru baik dari dalam maupun luar perusahaan. Oleh karena itu, public relation dapat membantu merancang program perubahan organisasi, membuat kebijakan komunikasi berdasarkan pendekatan yang berorientasi tujuan, memperlihatkan keahlian sebagai komunikator baik untuk pimpinan puncak dan para karyawan, sehingga dapat menciptakan situasi kerja yang kondusif dan produktif dalam mencapai tujuan organisasi. Gary Graetz menyampaikan bahwa organisasi pada masa mendatang akan disusun dan dibangun dalam bentuk komunikasi karyawan yang akan memainkan peran integral. Artinya, komunikasi karyawan akan memainkan peran penting untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 4 realitas dalam komunikasi karyawan. Pertama, komunikasi dua arah merupakan kunci membicarakan tantangan bisnis yang baru. Kedua, komunikasi karyawan sangat penting dalam memelihara pengalaman dengan konsumen. Ketiga, karyawan menginginkan informasi tentang organisasi mereka. Keempat, bahwa lebih dari 90% manajer merasa memiliki kemampuan menawarkan ide dan sangat puas untuk terlibat dalam kemajuan organisasi. Public relation dapat membuat kebijakan komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi, di mana kebijakan ini berbicara mengenai alur proses komunikasi yang berjalan di dalam suatu organisasi. Kebijakan komunikasi yang berhasil harus dapat merefleksikan keinginan manajemen kepada karyawan.
Ada 8 kebijakan komunikasi yang biasa digunakan oleh public relation. Pertama, menginformasikan tujuan, sasaran, dan rencana organisasi. Kedua, menginformasikan masalah, kegiatan, dan pencapaian organisasi. Ketiga, mendorong karyawan memberikan masukan kepada organisasi. Keempat, berterus terang kepada karyawan mengenai segala isu negatif, sensitif, dan kontroversial. Kelima, menekankan komunikasi dua arah yang lebih intens. Keenam, mengkomunikasikan peristiwa penting secepat mungkin kepada karyawan. Ketujuh, mendorong munculnya inovasi dan kreativitas karyawan. 8. Mendorong manajer dan supervisor untuk mendiskusikan perkembangan organisasi pada setiap bawahan. PR juga harus menjadi komunikator bagi manajemen puncak yang mengharapkan organisasi maju dengan adanya loyalitas karyawan, dan juga menjadi komunikator bagi karyawan yang mengharapkan keberadaannya menjadi penting di organisasi. Berdasarkan riset yang dikutip oleh Allen Center dan Patrick Jensen, ada 14 sumber informasi yang disukai oleh karyawan mengenai informasi organisasinya, mulai dari supervisor langsung sampai dengan media massa. Sedangkan konten komunikasi yang menarik bagi karyawan, pertama, rencana masa depan organisasi, peluang peningkatan kerja, informasi cara melakukan pekerjaan, peningkatan produktivitas, kebijakan personalnya dan praktek, dan seterusnya. Permasalahan mengenai karyawan juga menyangkut mengenai serikat pekerja, di mana serikat pekerja adalah organisasi kumpulan pekerja yang juga aktif dalam berpolitik untuk memperkuat nilai jual yang dimiliki oleh organisasi serikat pekerja. Kadang kegiatan mereka selaras dengan kepentingan organisasi dan juga kadang berlawanan. Bagi karyawan, keberadaan organisasi ini digunakan untuk memperoleh kekuatan yang mereka perlukan dalam mengejar kebutuhan dan tujuan mereka seperti kenaikan upah, jam kerja yang lebih singkat, peningkatan kondisi kerja, dan lain sebagainya. Sebaliknya, bagi organisasi, menggunakan komunikasi karyawan yang efektif untuk menghindari usaha serikat pekerja mengakomodasi kekuatan karyawan dalam melakukan tindakan yang berpotensi mengancam keberadaan organisasi. Pihak manajemen yang biasa diwakili oleh public relation diharuskan untuk melakukan proses tawar-menawar dan menjaga hubungan secara terus-menerus dengan perwakilan dari serikat pekerja, utamanya terkait dengan negosiasi kontrak, mengenai upah, jam kerja, tunjangan, cuti, dan lain sebagainya, administrasi, sampai dengan kesepakatan tertulis. Hal ini dikenal sebagai tawar-menawar kolektif. Ada sebuah ilustrasi di mana karyawan pada suatu perusahaan memutuskan untuk menerima paket kesejahteraan dari serikat pekerja, di mana paket tersebut tidak lebih baik dari apa yang diberikan oleh manajemen tempat ia bekerja. Sebaliknya, pada pihak manajemen tidak dapat memahami apa yang membuat pekerja tersebut begitu tertarik pada paket yang ditawarkan oleh serikat pekerja. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa banyak karyawan yang tidak paham mengenai fasilitas yang diperoleh dari organisasi tempat ia bekerja. Hal tersebut mendukung fakta bahwa banyak manajer yang juga mengklaim bahwa karyawan tidak menghargai apa yang mereka punyai. Fakta tersebut menunjukkan bahwa komunikasi karyawan yang dilakukan dalam organisasi terlihat kurang baik, khususnya dalam mengkomunikasikan mengenai kesejahteraan karyawan.
Program kesejahteraan karyawan umumnya menyangkut asuransi kesehatan dan jiwa, cuti dan libur, jaminan sosial dan bantuan hukum, program pelatihan, dan program pensiun. Sedangkan konten publikasi yang bisa dilakukan oleh organisasi antara lain pemahaman karyawan tentang peran mereka di dalam organisasi, kesejahteraan dan keselamatan karyawan, klarifikasi tentang kebijakan manajemen, dan penghargaan mengenai prestasi karyawan. Lalu, penggunaan media komunikasi karyawan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan antara karyawan dengan pihak manajemen. Media untuk karyawan ini adalah jenis media yang sifatnya terkontrol. Artinya, mulai dari konten publikasi, distribusi informasi, dan penggunaan media-media tertentu merupakan hak yang bisa dikontrol oleh organisasi. Umumnya, kategori publikasi organisasi terbagi ke dalam 3 kategori. Pertama, kategori kepustakaan untuk orientasi, kedua, kategori materi referensi, dan ketiga, kategori publikasi opini atau pada topik khusus. Media komunikasi karyawan salah satunya bisa berupa selipan lampiran, buklet dan manual, naskah pidato dan kopiannya, papan pengumuman, poster, rak informasi, media elektronik, dan juga pameran. Itulah sedikit penjelasan mengenai employee relation. Saya Muhammad Insan Ramadan, sampai jumpa di lain kesempatan.